kita mulai di bagian pertama. Salatun munjiyatun, 3 perkara yang menyelamatkan. Yakni yang pertama fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan tampak terang-terangan. Karena ada orang itu berbuat maksiat kalau terang-terangan nggak berani, tapi kalau nyumput berani. Berarti dia nggak takut sama Allah, takut dilihat orang. Tapi lebih kebangetan lagi Pak, kalau terang-terangan pun sudah berani. Jadi sudah terlalu melampaui batas. Dan bicara takut kepada Allah, fa khasyatullah, takut kepada Allah, ini merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Makanya Imam Ali ditanya, mat taqwa, apa itu takwa? Beliau menjawab, al khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah al-jalil. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diwahyukan. Waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Itu ciri orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Karena pada kenyataannya Pak, banyak orang yang sudah nggak takut dengan Allah. Bahkan mohon maaf, pejabat lebih takut dengan KPK daripada dengan Allah. Betul nggak kira-kira? Ini fakta ini. Lebih takut dengan KPK daripada takut dengan Allah. Para pelaku kriminal lebih takut dengan penegak hukum daripada takutnya dengan Allah. Bahkan banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut Allah. Padahal kan jelas rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi betapa banyak manusia yang lebih takut miskin. Takut nanti kalau pensiun bagaimana gitu kan, daripada takutnya dengan Allah. Bahkan tidak jarang orang lebih takut istri daripada takut Allah. Saya nanya, ada nggak suami takut istri Pak? Mana orangnya kira-kira? Kalau berani ngacung. Lebih takut istri daripada takut dengan Allah. Tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya aja jenong, alis matanya tebal, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, badannya kedot, ketiban dipelototin biniknya langsung mengkerat. Istik namanya, ikatan suami takut istri. Jadi kita ini dihadapkan dengan zaman yang juga kita mesti sadari, banyak orang yang nggak takut dengan Allah. Makanya ada anekdot, ini cuman anekdot ini. Ada anggota dewan ngobrol sama kiai. Ada nggak di sini anggota dewannya? Yang mudah-mudahan nggak ada lah di sini ya. Enggak mesti anggota dewan sebetulnya, cuman orang ngarangnya itu anggota dewan gitu. Kan cuman baca karangan orang, Pak. Ada anggota dewan ngobrol sama Pak Kiai. Kata anggota dewan ini, Pak Kiai, hebatan mana gua sama wali kota? Ya hebatan elu lah. Kalau sama gubernur hebat kamu juga. Kalau sama menteri hebat kamu juga. Karena menteri kalau sudah dipanggil DPR, Pak, itu bisa dimarah-marah, dimaki-maki, dikeroyok rame-rame. Lalu dia nanya lagi, Pak Kiai, kalau saya sama presiden hebat mana? Hebat kamu juga. Karena kamu bisa impeachment presiden, DPR, MPR. Kurang puas dia nanya lagi, Pak Kiai, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Ini ngelunjak orang, Pak. Jadi sama wali kota gubernur hebat kamu, sama menteri presiden hebat kamu. Kurang puas nanya lagi dia, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Pak Kiai jawab, hebat kamu juga.
Lu kok bisa? Karena kalau Nabi Muhammad itu masih takut dengan Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Iya juga ya Pak. Ini problem kita. Ya nggak semua, saya nggak over generalisir. Tapi banyak gitu wakil rakyat yang nggak takut dengan Allah. Jadi fungsi legislasinya, fungsi wakil rakyatnya tidak dijalankan dengan baik. Pejabat nggak takut dengan Allah, makanya korupsi. Penegak hukum nggak takut sama Allah, maka hukum ini tumpul ke arah tertentu, tajam ke arah tertentu. Karena ngapa? Nggak takut dengan Allah. Semuanya selesai kalau takut dengan Allah, aman. Kalau kita takut dengan Allah, walaupun tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha tahu. Makanya kunci keselamatan yang pertama, takut kepada Allah. Saya pernah di Bogor, ada kerjaan dari PT Telkom. Karena saya dulu kerjasama jadi SCM. SCM itu pembinaan spiritualnya Pak untuk karyawan Telkom. Jadi pas ke Bogor, satu witel wilayah Telkom itu satu ustadz diminta ke sana. Saya datang duluan. Habis makan malam, yang nggak pakai baju begini yang jelas. Habis makan malam, ada yang ngedeket, security kayaknya. Kata dia, Pak, mau dicariin tukang pijit nggak? Bagus kata saya. Ini cantik-cantik loh Pak, kata dia. Ada yang mahasiswi katanya. Subhanallah. Kan nggak ada yang tahu bawa istri nggak kata dia. Ya nggak kata saya. Ya kan nggak ada yang tahu. Ini nomor saya. Bapak WhatsApp saja nantinya, nanti tak antar ke kamar. Subhanallah. Saya nggak jawab apa-apa Pak. Saya masuk ke dalam kamar. Yang saya jadikan kekhawatiran, gimana kalau satpamnya datang betul bawa cewek di depan pintu kamar. Saya takut nggak sanggup menolaknya Pak. Ini masalahnya kan begitu ya. Kan nggak ada yang tahu, wong saya di Bogor, siapa yang tahu saya ustadz di sana? Istri saya nggak ikut, waktu itu saya sendirian, yang lain belum pada datang. Lalu apa yang menyelamatkan? Fakhasyatullah, takut kepada Allah. Ini yang menyelamatkan. Besok-besok habis sarapan, karena saya sudah dijemput oleh supir Telkom, pakai celana putih, saya baju putih, peci putih. Oh, kelihatan ustadznya kan? Ketemu security yang tadi malam, lari dia ngejar saya. Langsung peluk minta maaf. Saya nggak tahu ustadz kalau ternyata bapak ini ustadz kata dia. Kamu payah kata saya. Untung saya nggak mau. Kalau saya mau pensiun jadi ustadz. Karena nggak punya lagi keberanian moral Pak bicara. Nah disitulah saya ketemu. Ternyata takut kepada Allah luar biasa. Menyelamatkan kita semua. Makanya wajar 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada lagi naungan pada hari kiamat nanti. Salah satunya rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda perempuan cantik. Sudah cantik, kaya raya. Subhanallah. Sepi nggak ada yang lihat. Subhanallah. Gimana Mang Haji Sulyadi kalau ketemu begitu? Tapi jangan pakai baju begini. Nggak ada yang berani ngegoda. Pakai celana jean misalnya, pakai baju kaos, ketemu siapalah? Gisel lah mungkin ya. Ini ngambil contoh aja Pak, contoh. Kata si G gitu ya, Om, mau nggak Om? Kan nggak ada yang lihat, sepi, aman. Ah nggak lah, gua nggak sanggup membayar lo. Gratis Om, malah gratis. Apa kata beliau? Inni akhafullah. Aku tidak mau melakukannya, bukan saya nggak demen. Ini syahwat ada masih hidup, belum impoten. Bukan masalah apa, tapi saya tidak mau melakukannya. Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Ini luar biasa Pak.
Makanya orang-orang, ya tapi jangan dibayangin beneran bakal begitu ya Pak. Ya takut tadi hilang takutnya sama Allah itu. Ntar juga masih bisa taubat. Khawatirnya kita punya argumentasi begitu. Artinya memang takut kepada Allah itu benar-benar menyelamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana. Jadi gaya hidup sederhana fil faqri wal ghina, baik dalam keadaan fakir miskin atau dalam keadaan kaya. Ya, kalau orang fakir hidup sederhana pantas. Lagi pula orang fakir mewah-mewahan enggak pantas. Kalau kata orang tua dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Kalau model macam begini sengsara. Hidup berlebih-lebihan. Tapi yang luar biasa itu al-qasdu, sederhana. Gaya hidup yang sederhana, bukan cuma dalam keadaan miskin. Wal ghina, tapi juga dalam keadaan kaya. Ini sungguh luar biasa. Kaya dia, tapi tidak berlebih-lebihan. Tidak bermewah-mewahan. Makanya kadang-kadang ini berlebih-lebihan juga menyakiti hati orang, Pak. Kayak artis pamer tas. Beli tas 1 miliar, subhanallah. Mahalan tasnya daripada isi tasnya. Beli tas 1 miliar. Enggak cukup cuman 1 tas. Ya Bu ya, dengerin. Enggak cukup cuman 1 tas, koleksi 1 lemari, subhanallah. Sama lah, tas harga 100.000 sama dengan 1 miliar. Cobalah kalau kita berpikirnya hidup sederhana Bapak Ibu. 1 miliar beli tas. Oke deh, kalau memang orang sugih, ya nggak apa-apa lah beli tas harganya 1 juta. 1 juta lah beli tasnya. Tapi yang 999 juta kita sedekahkan. Allahu Akbar. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apalagi di musim pandemi begini. Kita bisa beli tas 1 miliar. Kita bisa beli tas 1 triliun. Kita kaya. Tapi tetap hidup sederhana. Itu yang luar biasa. Banyak kadang-kadang orang kalau kehilangan semangat berbagi, yang muncul semangat pamer. Makanya saya sempat tersentuh itu. Baca di media sosial. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga ya Pak. Kadang-kadang bolak-balik ke Mekah. Kangen sama Ka'bah katanya. Saking seringnya ke Mekah udah 17 kali pamer. Maaf ngomong ya. Gua saking seringnya ke Mekah, unta aja hafal sama gua. Sombong Pak. Makanya Nabi mengatakan al-hajju marratan. Haji itu cuman sekali. Gak usah sering-sering ya. Haji cuman sekali. Faman zada fahuwa tatawwu'. Barang siapa yang pengen nambah itu sunnah saja. Jadi pada kita haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kasih ke marbot masjid. Mengapa saya katakan kasih ke marbot masjid? Karena kadang-kadang Pak, kalau marbot masjid dapatnya dari pemerintah, harus bikin surat keterangan tidak mampu. Saya pernah dulu diminta surat keterangan tidak mampu untuk umroh. Enggak lah kata saya, nanti seumur hidup melarat terus saya. Gara-gara surat keterangan tidak mampu itu. Ya saya sehingga enggak sok kaya, kata saya. Waktu itu masih ngontrak juga kok. Cuma saya nggak mau bikin surat itu. Saya tolak yang itu, alhamdulillah dapat rezeki, langsung berangkat haji. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kasih yang lain. Kasih asisten rumah tangga kita. Ini luar biasa nilainya itu. Kasih yang lain. Bahkan diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu ulama wali yang sangat terkenal di Indonesia. Yang tiap hari namanya disebut oleh masyarakat Indonesia. Kalau kirim silsilah Fatihah kan Pak, salah satu tawasulnya beliau. Karena kalimat silsilah itu dari beliau, makanya tawasulnya ke beliau. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi
yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kadang-kadang kita ini kan hanya bermewah-mewahan. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya orang berbangga-banggaan, bermewah-mewahan membangun masjid. Sampai-sampai kita sibuk mempermegah masjid, tapi kita lupa dengan saudara-saudara kita yang sedang lapar, yang tidak punya tempat tinggal, yang terdampak pandemi COVID-19. Ini kan memang zaman dimana, waduh, kena apalagi PSBB lagi ya Pak. Ya kalau cuman nggak bisa hajatan sih nggak apa-apalah. Punya alasan kita nikah sederhana, biar nggak tekor kan. Cuman kan banyak orang yang dirumahkan. Makanya gara-gara homestay, ini kita pindah bahasa Inggris, sekolah dari rumah, homeschooling. Bayangkan saja gara-gara homeschooling ini bego semua anak kita Pak. Sekolah cuma setengah jam, selebihnya main game mereka. Kecanduan game. Kemudian ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Tapi masih digaji kalau PNS. Yang kasihan tuh buruh harian dirumahkan. Bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gambreng. Nah ini kan kesempatan orang-orang kaya di Villa Citra ini kan. Kesempatan berbagi. Nggak selamanya kita itu saving, mesti giving juga. Mana qasad sodakotum mimmal. Sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu melarat. Nggak ada ceritanya. Mari kita berbagi. Karena kadang-kadang kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita semua berbagi. Itu yang terpenting bagi kita semua. Jadi alih-alih kita menumpuk harta dan menebar kemewahan, pamer tas mahal, mobil mahal, alangkah baiknya kita berbagi dengan sesama. Insya Allah. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang menyelamatkan itu wal adlu fi ridha wal ghadab. Tetap bersikap adil dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah, atau bersikap adil terhadap orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Ini luar biasa. Makanya Allah sindir kita, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau bersikap tidak adil. Lawannya adil itu kan zalim. Hidup ini kalau boleh memilih, dizalimi atau menzalimi, pilih yang dizalimi Pak. Dicaci atau yang mencaci, pilih yang dicaci. Disakiti atau yang menyakiti, pilih yang disakiti. Enggak kuat ya. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah. Makanya tadi kalimatnya, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jangan takut dengan orang yang ngelawan. Orang ngelawan pasti ada lawan. Tapi takutlah sama orang yang enggak ngelawan. Karena kalau dia enggak ngelawan, Allah yang akan campur tangan. Jadi sedemikian rupa. Makanya kalau kita dizalimi Pak, jangan balas. Jangan balas, jangan mendoakan yang jelek-jelek. Ketika kita mendoakan yang jelek-jelek, cukup sampai di situ. Tapi ketika kita diam, itu yang menjadi persoalan. Saya pernah ngeruqyah soalnya. Keamanan perusahaan, perutnya melendung begini. Perutnya melendung. Ya, memang yang kayak gitu tuh ada Pak. Padahal baru semalam, kata saya, kena apa ini? Disantet orang Ustadz. Saya nanya, memang kejadian sebelumnya kayak mana? Kemarin ada orang yang babat rumput di lokasi tanah perusahaan. Di lokasi itu sering ada yang buang air besar. Sama keamanan itu dituduhnya dia dipaksa makan kotoran itu. Dipaksa, digebukin Pak. Diinjak palanya suruh makan. Walaupun yang bersangkutan itu non muslim yang sedang babat rumput itu. Kata saya, walaupun dia non muslim, orang Bali ya, saya nggak yakin kalau dia nyantet.
Karena ini kezaliman. Jangan-jangan dia berdoa, orang kafir sekalipun, orang non-muslim sekalipun, kalau dia dizalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan kezaliman. Apalagi berbuat zalim dengan orang solih. Kata saya nggak bisa ngobatin. Dah saya ruqyah berkali-kali. Ke siapapun mudah-mudahan coba ikhtiar dulu yang lain. Nggak bisa Pak. Sampai akhirnya meletus itu. Meletus perutnya. Setelah meletus perutnya dikuburkan, naik itu. Makamnya kayak perut kembung itu. Nanti saya kasih solusi. Nanti kata saya siapkan kijing saja. Dipapas tanahnya nggak enak ngelihatnya itu. Dikasih kijing juga. Begitu dikasih kijing, bagian kakinya tetap mengangkat ke atas. Makanya saya nggak yakin kalau itu telur. Tapi salah satu kezaliman. Jadi sedemikian rupa, hati-hati dengan kezaliman. Tetaplah bersikap adil. Entah kita dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan tidak suka. 3 hal yang menyelamatkan. Sekarang kita masuk. Thalathun muhlikatun. 3 perkara yang